Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novianto. Saya saat ini berada di kelas 08 Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem bersensor ganda untuk matkul interaksi manusia dan komputer. Oke, ini adalah materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah sistem bersensor ganda, kedua usable sensory input, multimodal dan multimedia system, ketiga speech, keempat pengenalan tulisan tangan, kelima teks, hypertext dan hypermedia, yang keenam pengenalan gerak dan computer vision, dan yang terakhir itu aplikasi multimedia system. Oke, kita masuk pertama, yaitu sistem bersensor ganda atau sistem multisensor. Sistem multisensor merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Nah, kegunaannya yaitu membuat interaksi manusia komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan benefit interaksi antara manusia dan komputer. Dan ada contohnya yaitu suara, teks, hypertext, animasi, video, dan isyarat, dan lewat penglihatan, dan sebagainya. Ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi yang umumnya bekerja baik untuk pengguna dengan kebutuhan spesial dan juga untuk kenyataan buatan atau virtual reality. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu usable sensory input, multimodal dan multimedia system. Usable sensory input. Jadi manusia itu memiliki 5 sensor ya, sensor input. Yang pertama itu ada visual atau penglihatan, yaitu yang paling utama digunakan dalam komunikasi. Kemudian ada suara, ini terbatas pada beberapa interface, misal suara beep digunakan sebagai warning. Kemudian ada sensor pendengaran. Ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari juga. Kemudian ada sensor rasa dan bau. Ini merupakan sensor yang paling sedikit digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut ke multimodal dan multimedia system. Sistem multimodal dikembangkan untuk mengambil keuntungan atas indera alami manusia. Sistem multimodal ini menggunakan lebih dari satu indera. Sistem ini lebih memperdayakan penggunaan auditory channel seperti indera visual dan aura. Suatu teks prosesor dapat mengucapkan kata-kata sebagaimana ia menampilkan kata-kata tadi ke layar. Nah, sistem multimedia menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk berkomunikasi. Informasi seperti suara, video, teks, icon, animasi. Sistem multimedia sering juga disebut sistem multimodal, tapi tidak selalu. Contohnya seperti sistem pengajaran berbasis komputer yang menggunakan video, animasi, teks, dan juga citra diam. Materi selanjutnya yaitu perkataan atau speech di interface dan non-speech sound. Perkataan atau speech di interface itu berguna dalam keadaan tangan si pembicara sibuk, diinginkan mobilitas, mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu hal, dengan kondisi yang keras atau terkungkung yang tidak memungkinkan pengguna menggunakan keyboard. Nah, sistem speech pada interface terdapat 4 bagian, yaitu struktur perkataan, pengenalan perkataan, dan perkataan perbuatan. Maaf, ada 3. Kemudian non-speech sound, suara bukan ucapan. Ini digunakan sebagai alarm dan warning atau status information saja. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan speech dan non-speech. Non-speech itu dapat diasosiasikan. Maksudnya adalah membutuhkan waktu yang lebih pendek
kemudian universal, mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun, kemudian menyediakan informasi status, serta navigasi sistem. Nah, untuk speech itu serial dan user harus mendengarkan seluruh kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Dan pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition. Tulisan tangan orang per orang itu sangat macam-macam sehingga susah untuk dikenali oleh banyak orang. Nah, hal ini menimbulkan kesulitan yang bekerja dengan mencoba mengidentifikasi baris-baris yang berisi teks dan kemudian memilih image yang digitalisasi di dalam karakter yang terpisah. Nah, banyak solusi yang sudah diusahakan untuk handwriting recognition, seperti sistem harus dilatih untuk mengenali karakteristik dari berbagai macam user. Kemudian materi selanjutnya itu teks, hypertext, dan hypermedia. Nah, teks itu format umum untuk output dan sangat digunakan dalam berbagai situasi. Output tekstual ditampilkan dalam bentuk sebuah blok teks atau sebagai satu urutan halaman yang harus dibaca. Kemudian hypertext adalah menstrukturkan blok teks dalam pertautan atau jaringan yang dapat ditelusuri dalam berbagai cara yang berbeda. Nah, kemudian hypermedia. Hypermedia ini hampir sama dengan hypertext, bedanya adalah media yang digunakan. Untuk hypermedia ini seperti video, animasi, dan lainnya. Nah, ada beberapa masalah dan aplikasi dalam hypermedia. Untuk aplikasinya itu sendiri ada HyperCard, yaitu dengan cara meniru sebuah kartu indeks sehingga user dapat mencari sesuatu. Masing-masing kartu dapat menyimpan teks, foto, bitmap, dan lain sebagainya. Selain itu, pada kartu ini juga ada tombol forward dan backward dan sebuah icon home untuk membolehkan user bergerak secara sekuensial. Nah, masalahnya itu sangat sulit untuk memutuskan dengan pasti posisi seorang di dalam hypertext web. Solusi untuk masalah dengan menyediakan peta, dokumentasi hypertext yang mengidentifikasi posisi seseorang. Nah, kemudian kita pengenalan gerak dan computer vision. Pengenalan gerak. Jadi gerakan itu merupakan komponen IMK yang menjadi pusat perhatian dan multimodal sistem. Dengan beberapa gerakan yang mengontrol komputer adalah merupakan suatu keuntungan pada situasi di mana tidak ada kemungkinan untuk melakukan pengetikan atau ketika panca indera lainnya tidak bisa digunakan. Nah, untuk computer vision ini, computer vision sistem visi yang baik memungkinkan komputer mengenali user dan membentuk sistem sesuai permintaan. Nah, ada aplikasi ini itu contohnya ada Argus. Argus ini ada satu aplikasi dari computer vision yang berfungsi sebagai penjaga pintu digital. Argus ini bekerja secara otomatis ya. Yuk, penjelasan sedikit tentang Argus. Jadi Argus itu bisa mengenali wajah ketika siapa aja yang masuk ke dalam ruangan. Dan aplikasi multimedia system. Yang pertama itu interface untuk user dengan kebutuhan khusus. Jadi untuk kebutuhan khusus seperti user yang mengalami gangguan bicara dan pendengaran, multimedia system menyediakan beberapa alat komunikasi seperti synthetic speech dan komunikasi berdasarkan teks dan conferencing system. Nah, speech input dan output adalah salah satu pilihan bagi yang tidak mengalami gangguan bicara. Alternatif lainnya itu menggunakan eye gaze yang mengikuti gerakan mata untuk mengontrol kursor atau driver komputer. Kemudian ada interface untuk user dengan kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu virtual reality. Nah, virtual reality ini berhubungan dengan
simulasi yang diciptakan untuk komputer atas suatu situasi di mana user seolah-olah berada dalam situasi itu. Jadi VR ini merupakan seni dalam multimedia sistem, tapi lebih ditekankan pada sensasi visual. Nah, sebagai inputnya digunakan sarung tangan yang dapat memberikan informasi berdasarkan gerakan. Umpan balik dapat disertakan ke sarung tangan tersebut, sehingga seolah-olah user dapat merasakan hentakan ketika menggenggam suatu objek. Baik, itulah presentasi tentang sistem bersensor ganda dari saya, Dianovianto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.